mungkin dari PTPN 3 bisa menggambarkan bagaimana produksi gula saat ini khususnya di sepanjang tahun 2024? Terima kasih. Pertama kali terima kasih atas kesempatannya untuk sharing atau berbicara di forum yang menarik ini. Tentunya kalau bicara mengenai gula memang salah satu komoditi yang secara demand itu sebenarnya bisa kita prediksi karena ini adalah kebutuhan dasar. Sehingga fluktuasi harapannya tidak terjadi kecuali hanya masa-masa lebaran yang beberapa kali ada fluktuasi. Artinya dari segi demand itu kita sudah jelas, artinya bagaimana kita memanage supply-nya. Ya. Nah, bagaimana kita lihat, kalau kita lihat sebelum saya spesifik menjawab mengenai apa yang kita lakukan di PTPN Group, kita kalau lihat sedikit mengupas mengenai supply dan demand, kita kebutuhan untuk gula, kita fokus kepada gula konsumsi. Gula konsumsi kita itu kalau demand setahun sekitar 3 juta atau sebulan sekitar 250.000 ton. Kemampuan produksi nasional kita itu range antara 2,2 sampai 2,3 juta ton. Dari situ kita bisa melihat yang menarik adalah demand-nya tiap tahun ada, tiap bulan memang orang mengkonsumsi gula, tetapi masa produksi itu tertentu. Sehingga gula ini pabrik-pabrik di Indonesia saat ini beroperasi sekitar 4 bulanan. 100 sampai 120 hari, maksimal 130 hari dalam setahun. Artinya seninya adalah bagaimana membuat supaya saat terjadi produksi tidak oversupply dalam periode itu, tetapi saat masa giling, masa produksi berhenti, bisa diatur supaya demand itu bisa untuk memenuhi. Walaupun secara neraca, saya bilang tadi, total produksi 2,2 sampai 2,3, kebutuhan 3, kalau ada fluktuasi 200, kita tetap harus import 900 sampai 1 juta. Ya. Nah, ini yang memang challenge utama bagi kita, dan saya yakin pemerintah dengan adanya Bappenas sudah berusaha keras untuk mengatur itu. Jadi mengatur ketersediaan itu. Begitu ada gangguan di dalam supply, tentunya market behavior akan bilang demand-nya walaupun tidak benar-benar naik, tetapi akan naik karena orang ketakutan kehabisan stok sehingga akan menyebabkan harga naik. Ini yang memang harus kita cermati bersama, dan PTPN Group kita melakukan itu dengan cara bagaimana dengan 4 bulan produksi ini bisa sedikit banyak bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional, kita ngatur bagaimana pengeluaran stok saat kita melakukan produksi, tidak dijual bersamaan, tetapi kita ngatur ke sana. Oke, baik. Artinya bahkan dalam kondisi normal pun produksi gula secara nasional ini kurang lebih memang masih kurang sekitar 30% begitu Bapak, dari demand ataupun juga permintaan masyarakat dengan supply yang ada secara nasional. Nah, tapi sebelum kita membahas mungkin upaya yang dilakukan ya, baik ekstensifikasi maupun juga intensifikasi untuk meningkatkan produksi gula secara nasional, mungkin tadi ke pengaturannya terlebih dahulu ya. Bagaimana PTPN 3 tentunya bisa mengatur agar gula ketika memang lagi supply-nya lagi banyak atau lagi peak-peaknya begitu ya untuk produksi. Ini harga di pasaran tidak terlalu murah, tetapi juga tidak terlalu mahal di saat kondisi gula kurang saat ini. Nah, seperti apa sebetulnya langkah yang dilakukan oleh PTPN 3 sejauh ini? Jadi secara magnitude PTPN 3 memproduksi setahun sekitar 900 ribu ton. Ini artinya sekitar kalau demand-nya 3 juta, artinya sekitar kurang dari 30%, hanya ya sekitar 30% dari demand, ya sekitar 30% dari demand. Tetapi ada faktor-faktor lain juga, ada produsen-produsen lain yang totalnya sekitar 2,2. Jadi kalau total PTPN ini kontribusinya sekitar 45% dari produksi nasional. Nah, bagaimana dengan kontribusi itu? Kita mengaturnya memang kita melakukan penjualan itu bertahap. Jadi bagaimana dengan kemampuan yang ada, kita seperti yang saya katakan tadi, saat masa giling itu sekarang kebetulan baru dimulai untuk lokasi-lokasi pabrik yang kita miliki. Jadi mungkin sebagai gambaran, kita PTPN Group mempunyai pabrik yang ada di Sumatera Utara, di Lampung, kemudian ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan ada di Sulawesi Selatan. Masa gilingnya memang tidak sama. Jadi kebetulan ini ada suatu hal yang menarik juga, tergantung dari kondisi setempat. Karena cuaca dan sebagainya. Ini mungkin sebagai sedikit saja, saya bukan ahli gula, tetapi banyak yang memberikan informasi ke kita bahwa gula ini tebu itu spesifik. Tebu itu harus masa tanam sampai giling itu 1 tahun. Jadi 1 tahun. 9 bulan pertama butuh air. 3 bulan pertama harus kering saat masa giling dan panen itu. Karena saat giling kalau masa ada air itu juga tidak bagus. Jadi istilah random productivity tebunya naik, tetapi kadar gulanya turun karena masa itu. Nah, ini yang harus kita atur.
Kita sudah mulai giling di Sumatera Utara, yang sudah mulai bulan Februari kemarin dan Mei akhir ini akan selesai. Kemudian di Jawa Timur sudah mulai sekarang. Nah, masa ini yang nantinya kita akan jual secara bertahap, dan memang masa giling bulan Mei ini akan kita kira-kira bulan Juni akhir, awal Juli sudah mulai gula hasil produksi 2024 ini akan mulai bisa diedarkan. Nah, di samping itu, sebagai BUMN kita mendapatkan penugasan dari Badan Pangan Nasional, Menteri Perdagangan, yaitu untuk memenuhi yang suplai yang kurang dari kebutuhan itu, kita mendapatkan beberapa alokasi yang barangnya sudah siap. Di dalam beberapa minggu ini akan kita edarkan sambil menunggu barang yang hasil penjualan, hasil produksi di 2024 ini bisa siap kita edarkan. Jadi kita ada backup beberapa ribu ton yang siap di gudang kita, yang siap akan kita lelang di dalam beberapa minggu ke depan untuk memenuhi sebagian dari kebutuhan masyarakat. Oke, baik. Dengan tadi rencana distribusi yang akan dilakukan ke depannya, begitu proyeksinya ini nanti ke depannya akan menekan harga gula seperti apa, Pak Dwi? Harapannya bahwa bagaimanapun gula itu memang komoditi internasional, tetapi untuk gula tidak seperti sawit yang harganya bisa mengikuti harga internasional sesuai dengan supply dan demand. Gula di Indonesia adalah regulated commodity. Artinya apapun yang kita lakukan, kita harus mengikuti aturan yang sudah dikeluarkan. Dalam hal ini Badan Pangan Nasional sudah melakukan set bahwa saat ini sampai 31 Mei harga maksimal adalah, atau harga istilahnya harga acuan itu adalah 17.500. Kemudian dari harga petani kan juga, karena di dalam komponen produksi gula di Indonesia jangan melupakan petani. Karena petani itu kontribusinya lebih besar daripada sebagai contoh PTPN. PTPN itu hanya mengelola sekitar 60.000 hektar untuk tebu. Petani yang bekerja sama dengan PTPN menggilingkan gulanya di PTPN itu sekitar 120.000. Jadi 2 kali dari gula yang diproduksi di pabrik PTPN itu adalah dari tebu petani. Nah, jadi untuk melindungi itu, Bappenas juga sudah beberapa bulan yang lalu sudah melakukan semacam edaran bahwa harga minimalnya pun harus dijaga. Karena bagaimanapun supaya menarik petani untuk bercocok tanam tebu, bahwa itu juga harus menyejahterakan petani. Sehingga ada set sekitar 14.500 itu harga minimal dari petani. Nah, ini yang diharapkan dengan cara ini lambat laun selama supply dan demand kita kontrol dengan baik, ya kita akan bisa berperan seperti ranah yang sudah ditetapkan dalam regulated price yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional. Oke, tadi artinya sebisa mungkin bagaimana harga ini dibuat ideal, tidak merugikan dari sisi petani dan tidak merugikan dari sisi konsumen. Begitu ya, Pak Dwi? Dan itu butuh regulator. Dalam hal ini pemerintah sudah membuat Badan Pangan Nasional, Badan Pangan Nasional sebagai regulator, PTPN sebagai BUMN mensupport apapun yang menjadi arahan atau guideline yang diarahkan oleh Badan Pangan Nasional. Tentunya PTPN tidak bisa sendiri. Kita hanya sekitar 35% dari total produksi yang ada di Indonesia. Gitu. Oke, baik. Tapi dari koordinasi yang sudah dilakukan begitu antara PTPN, kemudian juga Bappenas, kemudian dengan pemerintah, regulator, begitu, atau bahkan mungkin dengan DPR juga begitu, yang terus mengawasi seperti apa untuk pergerakan harga juga. Nah, target untuk harga gula ini bisa diturunkan atau mungkin titik kesetimbangan baru untuk pergerakan harga gula, karena kita juga melihat ini ada efek keseluruhan juga begitu dari inflasi yang terus terjadi begitu. Ini akan ada atau akan mungkin establish atau akan mulai turun, ini kira-kira di periode kapan begitu, Pak Dwi? Kalau tentunya badan terkait, dalam hal ini Badan Pangan akan selalu memonitor itu dan akan mengumpulkan beberapa stakeholder termasuk PTPN, bagian dari bagian yang diundang untuk melakukan itu. Tetapi kembali kepada supply demand itu, saya melihat bahwa minggu-minggu ini sudah mulai masa giling. Kemudian Juni mulai barang keluar, artinya siap untuk diedarkan. Sehingga kalau dikatakan impact dari supply yang baru dari produksi tahun 2024 ini sekitar awal Juli, harapannya sudah sesuai dengan bisa harga, karena ada supply. Selama supply demand sudah secure, tentunya harga itu akan mengikuti, karena memang benar-benar ini komoditi dasar, supply-nya jelas, demand-nya juga jelas, tidak sesuatu yang luar biasa. Harusnya begitu supply-nya bisa kita atur dengan baik, itu insya Allah begitu produksi tahun ini siap diedarkan akhir Juni, awal Juli, pergerakan harga mulai stabil.
Oke, baik. Kita kembali lagi mungkin dari sisi hulu tadi, dari sisi produksi. Tadi Anda juga menyampaikan bahwa memang ada penggilingan dari di beberapa lokasi di Indonesia, begitu. Kemudian juga Anda juga menyampaikan tadi dari permasalahan cuaca, ini juga masih menjadi kendala utama dalam produksi gula, apalagi juga di tahun lalu kita menghadapi El Nino, kemudian di tahun ini juga akan ada La Nina. Ini artinya perlu strategi tersendiri yang dilakukan begitu dari sisi hulu atau dari sisi produksi. Seperti apa sebetulnya langkah-langkah yang dilakukan, Pak Dwi? Yang pertama dari segi perbaikan, dari segi tata kelola bagaimana kita melakukan perencanaan kapan kita harus menanam tebu, kapan kita harus memanen. Seperti yang saya bilang tadi, tentunya banyak expert yang akan lebih paham untuk menjelaskan itu. Tetapi bahwa tebu ini adalah benar-benar 12 bulan masa dari menanam sampai siap digiling, 9 bulan butuh air, 3 bulan terakhir harus masa kering. Jadi di setiap area kita harus benar-benar kerjasama dengan semua expert yang mengetahui kapan akan ada curah hujan seperti apa, kemudian kapan kita harus siap untuk melakukan penggilingan di masa di mana curah hujan sudah turun atau tidak ada curah hujan sama sekali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kondisi ideal itu makin lama tidak bisa dinikmati oleh kita semua dengan kondisi perubahan iklim dan sebagainya. Sehingga kita pun harus menyiapkan bagaimana saat 9 bulan pertama masa pertumbuhan tebu, itu adalah bagaimana tebu itu supaya produktivitas tinggi kan, supaya diameternya besar, supaya panjangnya semakin tinggi gitu, sehingga secara produktivitas per hektarnya makin bagus. Untuk bisa itu kita harus ngatur bagaimana kecukupan air saat masa pertumbuhan. Nah, ini yang kita lakukan, bahwa kita pun harus mengatur bagaimana drainase irigasi yang harus proses irigasi itu saat membutuhkan air dalam masa pertumbuhan. Fasilitas yang kita mulai bangun juga bertahap di beberapa lokasi. Bagaimana manfaatan saat curah hujan tinggi ditampung, sehingga saat curah hujan rendah dan masih membutuhkan air tampungan itu bisa kita alirkan kepada kebun-kebun di hulu kita. Nah, ini yang kita sebut dengan membangun embung. Ini juga menjadi prioritas utama kita tahun ini, sehingga di dalam masa giling tahun depan, jadi artinya masa giling tahun ini kan berdasarkan apa yang kita lakukan tahun lalu. Jadi kita sudah mulai menyiapkan beberapa embung untuk mengatur supaya di dalam proses pertumbuhan untuk masa giling tahun depan akan semakin baik lagi. Sedikit mengenai El Nino atau La Nina untuk tahun lalu dan tahun ini, kita melihat bahwa untuk produksi tahun ini 2024 kan tebu sudah ada di kebun, tinggal kita menjadwalkan pemotongan dan penggilingannya. Kita berharap dari data, tidak hanya berharap, tetapi dengan hitungan, itu tahun ini kita insya Allah sedikit PTPN bisa memproduksi lebih banyak daripada tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu sekitar 750.000 hektar, tahun ini kita kira-kira sekitar 750.000 ton. Tahun ini akan sekitar 990, mendekati 1 juta. Semoga bisa 1 juta ton.